Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Khalida dari Prodi PG PAUD dengan NIM 2310179. Di sini saya akan memaparkan tugas Bu Febrianti dengan materi teori perkembangan moral manusia menurut para ahli. Apa aja sih teori moral manusia menurut para ahli? Yang pertama ada teori moral menurut Piaget, yaitu salah satu teori perkembangan moral yang terkenal bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Ada berapa sih tahap moral menurut Piaget? Yang pertama, 1. Moralitas heteronom. Moralitas heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang-orang lain. Dan yang kedua, moralitas otonomi. Moralitas otonomi yaitu kerjasama muncul ketika dunia sosial anak itu berkembang hingga meliputi makin banyaknya teman. Piaget membagi fase perkembangan menjadi dua, yaitu fase absolut dan fase realitas. Fase absolut artinya peraturan sebagai suatu hal yang dapat diubah karena berasal dari otoritas. Dan fase realitas, anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Peraturan dianggap dapat diubah. Adapun teori perkembangan moral menurut Lance Korbel. Lance Korbel adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori perkembangan moral yang sangat terkenal. Teorinya didasarkan pada studi mengenai bagaimana individu pengembangan pemahaman moral mereka sepanjang hidup. Teori perkembangan menurut Lance Korbel itu ada tingkatan, yaitu tingkatan 1, moralitas pra-konvensional. Tingkatan moralitas konvensional dibagi menjadi dua, tahap 1, ketaatan dan hukuman. Tahap 2, individualisme dan pertukaran yang sesuai. Apa aja sih tahap 1, ketaatan dan hukuman? Pada tahap ini, tahap awal perkembangan moral terutama menjadi pada anak-anak kecil. Berperilaku sesuai dengan aturan demi menghindari hukuman. Tahap yang kedua, individualisme dan pertukaran yang sesuai, yaitu moralitasnya masih sangat egois. Tingkatan yang kedua, moralitas konvensional. Tingkatan kedua ini dibagi menjadi dua, tahap penerimaan sosial dan tahap menjaga ketertiban sosial. Tahap penerimaan sosial pada tahap yaitu individu mulai memperhatikan norma sosial dan menginginkan persetujuan dari orang lain. Tahap yang selanjutnya menjaga ketertiban sosial, yang dimana menghormati otoritas dan hukuman yang berlaku. Adapun tingkatan ketiga, moralitas pasca konvensional atau disebut prinsip-prinsip, dibagi menjadi dua, kontrak sosial dan prinsip etika universal. Tahap kontrak sosial yang mempertimbangkan perspektif yang lebih luas. Dan yang satunya lagi prinsip etika universal, yang dimana memiliki prinsip moral yang berdasarkan pada etika universal. Perkembangan moral menurut John Dewey. Menurut John Dewey, suatu teori moral adalah untuk memberikan penjelasan sistematis terhadap penilaian dan keputusan kita tentang perilaku manusia sejauh ini. Menurut John Dewey, adapun tahap perkembangannya, yaitu tahap pra-moral,
konvensional, dan tahap otonomi. Apa aja sih tahap pramoral dan tahap konvensional dan tahap otonomi? Tahap pramoral yaitu mengetahui pada tingkah laku seorang ditandai dengan dimotivasi pada dorongan sosial. Tahap konvensional. Tahap konvensional memiliki sifat secara individual, menerima ukuran yang terdapat pada kelompoknya dengan ditandai adanya kesadaran. Dan tahap otonomi yaitu tingkah laku perbuatan yang dipertimbangkan oleh diri sendiri yang ditandai dengan perkembangan keterikatan pada aturan yang didasarkan pada hubungan timbal balik. Dan selanjutnya ada teori perkembangan moral menurut Thomas Lickona. Teori menurut Thomas Lickona yaitu pendidikan yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang perkembangan moral. Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona menggunakan 3 unsur yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Dan ada pun gangguan dan hambatan pada pengembangan moral anak usia 0 sampai 13, yaitu pengaruh media dan teknologi, pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, kurangnya pendidikan moral di sekolah. Adapun cara mengoptimalkan perkembangan moral anak usia 0 sampai 13, yaitu mengajarkan sikap disiplin, memberikan teladan positif, mengajarkan tentang nilai-nilai moral, mengajak anak untuk bergaul dengan lingkungan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.